Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Zainuddin, guru IPS dari SMP Negeri 25 Oku. Dalam rangka penghargaan DTK Oku tahun 2025, saya mengikuti kegiatan ini untuk kategori guru transformatif. Video yang akan saya tampilkan ini berisi mengenai transformasi pembelajaran IPS melalui cerdas cermat ekonomi cerdas pada materi uang dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Baik, langkah pertama yang saya lakukan adalah ketika masuk ke dalam kelas, saya memberikan salam kepada anak-anak, menyapa mereka, menanyakan kabar mereka, lalu saya mengajak mereka untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Setelah itu saya menanyakan kehadiran atau mengabsensi. Assalamualaikum. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin doa dulu, ketua kelas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, berikutnya yaitu saya memperkenalkan konsep dasar tentang uang dan lembaga keuangan menggunakan slide interaktif. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita terlibat dalam kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Kegiatan tersebut adalah transaksi keuangan, uang, dan lembaga keuangan. Dengan memahami keduanya, kita akan melihat dengan lebih jelas bagaimana ekonomi bekerja dan... Nah, setelah mereka memahami materi, siswa di dalam kelas tersebut saya bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diminta untuk membuat minimal 4 pertanyaan seputar uang dan lembaga keuangan. Kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membuat kelas 9A ini ke dalam 4 buah kelompok. Apakah sekarang sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah. Baik. Nah, Bapak akan bagikan ke kalian satu kertas tiap satu kelompok. Kalian bisa tulis soalnya di kertas tersebut. Kegiatan ini melatih mereka untuk berpikir kritis, memahami materi lebih dalam, serta belajar bekerja sama dan menghargai pendapat teman. Jawabannya? Mana? Nah, ketika soal sudah mereka buat, saya minta mereka untuk menyusun meja-meja yang akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakannya proses cerdas cermat. Ini melatih mereka untuk bekerja sama ataupun bergotong royong. Kalian yang sudah? Ini. Cahaya? Ini nak. Satu di sini. Satu lagi nih meja ini. Satu di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ayo, go, 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 go. Ketika meja sudah siap digunakan, lalu tahap inti kegiatan pembelajaran ini pun dimulai, yaitu kegiatan cerdas cermat, ekonomi cerdas. Nah, pada fase cerdas cermat ini saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi untuk pertanyaan giliran. Dalam hal ini, setiap kelompok itu akan mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain. Nah, ketika menjawab pertanyaan dari kelompok lain ini, mereka ketika jawabnya benar mendapatkan poin 10. Namun ketika mereka menjawab salah, tidak ada pengurangan nilai. Setelah setiap kelompok ini mendapatkan giliran untuk menjawab soal, lalu kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan rebutan. Nah, untuk pertanyaan rebutan ini, soal-soalnya adalah saya yang membuatkan, bukan soal-soal yang tadi dibuat oleh kelompok masing-masing. Untuk soal sesi rebutan ini, saya berikan mereka 10 soal. Untuk yang menjawab pada sesi kedua ini adalah kelompok yang paling cepat menepuk meja. Nah, disinilah letak keseruan itu mulai berlangsung. Anak-anak berebut, anak-anak heboh, gembira mereka kalau mereka berhasil menepuk duluan meja. Nah, ketika mereka berhasil menepuk duluan meja dan mendapatkan hak untuk menjawab, ketika jawabannya benar, maka mereka akan diberikan nilai 10, tambahan poin 10. Namun, di sini tantangannya nih, kalau mereka jawabannya salah, kelompok yang menjawab soal tersebut akan diberikan pengurangan poin 5. 1. Apa yang dimaksud investasi? 5. Investasi adalah tabungan atau simpanan yang berharga dan bisa digunakan di suatu saat nanti atau di masa depan. Betul ya? Betul. Oke, catat. Tolong catat. Kelompok 2. Sebutkan jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Fungsinya. Bank umum, bank swasta, bank BPR. Bank swasta tidak ada. Salah. Salah. Berdasarkan fungsinya.
Kamu lempar, sebut. Bank Sentral, Bank Umum, Bank BPR. Betul. Oke, sekarang kelompok 3 ya. WTO adalah singkatan dari 5, 4, 3, 2, 1. Gagal, kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak lah, gagal. Habis. Kamu. WTO. 1, 2, 3, 4, 5. Lah, kamu. 2, 3, 4. What? Diam. Kasih. Word. What? World Standard Organization. Oh, betul. Kalau salah min 5, kalau betul plus 10. Oke, siap. 10 soal, hanya 10 soal. Lihatin ya, siapa yang duluan ya. Lihatin ya. Bank yang hanya bisa memberikan kredit tanpa jasa giro adalah A. Bank Umum, B. Bank Sentral, C. Bank BPR, atau D. Koperasi. 1, 2, 3, 4. Oke. Betul. BPR. 10 mereka. Lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor termasuk A. Bank, B. LKBB, C. BPR, atau D. Koperasi. 1. Salah. Betul. Uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah, Pak. Betul, rupiah. Nah, setelah proses kedua sesi tersebut selesai, maka saya mengajak anak-anak semuanya untuk bersama-sama menghitung poin yang mereka dapatkan. 15. Baik, akan Bapak bacakan hasil akhir lomba cerdas cermat materi uang dan lembaga keuangan. Juara harapan 1 atau juara 4 diraih oleh kelompok 2. Dengan total nilai 15 poin. Oke, juara 3 diraih oleh kelompok 3. Dengan total 35 poin. Juara 2 diraih kelompok 4. Dengan total poin 40 dan juara 1 kelompok 1. Nah, di akhir kegiatan, siswa menuliskan refleksi singkat tentang pembelajaran hari ini. Mereka menyadari bahwa belajar tentang uang dan lembaga keuangan bisa menyenangkan dan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Saya pun belajar bahwa transformasi tidak harus selalu menggunakan teknologi, tetapi bisa digunakan dengan menciptakan suasana belajar yang bermakna, aktif, dan berkarakter, dan tentunya menyenangkan bagi anak-anak. Atasnya. Baik, anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang uang dan lembaga keuangan. Terima kasih atas antusiasme kalian dalam pembelajaran hari ini. Bapak harap dengan metode seperti ini kalian bisa lebih mengingat dan memahami lagi apa itu uang, fungsinya apa saja, dan apa saja itu yang termasuk ke dalam lembaga keuangan. Ya. Jadi terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cerdas cermat ini bukan hanya sekedar permainan, tapi sarana untuk membentuk generasi yang cerdas finansial, jujur, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Hari ini kami belajar tentang uang dan lembaga keuangan dengan cara yang berbeda. Kami tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga membuat soal dan mengikuti lomba cerdas cermat. Awalnya, kami merasa gugup dan bingung saat membuat soal, tapi ternyata seru sekali. Kami menjadi lebih paham bagaimana uang digunakan dan lembaga keuangan membantu masyarakat. Saat cerdas cermat, suasananya ramai dan menyenangkan. Kami belajar bekerja sama, berpikir cepat, dan menghargai teman dari kelompok lain. Melalui pembelajaran cerdas ini, saya melihat antusias dan semangat siswa meningkat. Mereka belajar bukan hanya memahami materi, tetapi berani, kreatif, dan percaya diri. Inilah makna pembelajaran mendalam. Belajar dengan hati, pikiran, dan tindakan. Nah, itulah transformasi pembelajaran IPS yang sudah saya terapkan di kelas di sekolah kami di SMP 25. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri saya sendiri ataupun orang lain. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi kelas 9A SMP Negeri 25 Oku bangga belajar dengan cara cerdas.